Hai. Malam sebelum tidur, saya sempat baca berita, scroll Instagram, terus saya dapat berita yang ini. Hal pertama yang saya pikirkan itu bagaimana perasaannya orang tuanya kodong. Pasti orang tuanya sedih sekali, terus dia akan ingat seumur hidupnya kalau dia pernah tempatkan anaknya dalam bahaya. Itu mungkin penyesalan terbesar dalam hidupnya, itu akan jadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Terus bisa kalian lihat di komentarnya, semua orang menghujat. Ada semua kayaknya kata-kata hujatan di situ, dibilang mamanya goblok, sengaja bahayakan anaknya untuk demi konten. Kalau kalian baca beritanya, yang saya baca itu dia tersesat 7 orang tersesat. Terus alhamdulillah semuanya selamat. Saya tidak mau bela dia, saya tidak mau bela diriku, karena jujur saja pas saya baca itu berita terus nggak domba-domba. Mungkin kalian yang kenal, yang tahu bahwa Kai memang pernah dibawa mendaki ke Tanra Lili di umur 2 tahun. Yes, 2 tahun 2 bulan. Kak Ciwa bawa naik Kai ke Tanra Lili. Jadi saya berpikir apakah saya dan Kak Ciwa adalah orang tua yang memang seburuk itu, yang memang tidak perhatikan anakku, tidak pertimbangkan keselamatannya anakku. Lama sekali saya mau bikin konten persiapan untuk bawa anak mendaki, tidak pernah kesampaian sampai sekarang. Terus saya baca berita itu dan saya ingat kayaknya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Saya ingatkan di sini kalau saya sama Kak Ciwa itu memang tidak tergabung dalam kelompok pecinta alam manapun. Ilmu kami juga masih sedikit sekali. Mendaki itu bagi kami cuma hobi. Tapi selama pendakian kami, kita ketemu sama banyak sekali orang. Kita ketemu sama orang tua yang umurnya seingatku waktu itu 46 tahun. Berapa jam itu jalan, dia kasih kita ilmu-ilmu yang mahal sekali, yang tidak akan pernah saya dapat di tempat lain. Terus terakhir itu saya mendaki sama Kak Ciwa di Rama April 2018 sebelum saya menikah, karena saya menikah itu September. Saya ketemu sama sepasang suami istri yang dia bawa anaknya persis seperkiraanku umurnya Kai sama Bara di Rama, satu tenda. Dan saat itu langsung gak berpikir, Masya Allah kalau ada anakku nanti ini mau saya bawa pergi mendaki juga kayak begitu. Itu sampai di situ pikiranku. Dan alhamdulillah kesampaian di Kai sekarang. Adakah pikiran mau bawa anak-anak mendaki hanya untuk kepentingan konten? Menurutku, bagiku kayaknya terlalu egois jadi orang tua, dan jarang sekali, bahkan tidak pernah ketemu orang tua yang seegois itu mau bahayakan anaknya hanya untuk konten. Anak-anak kita rawat dari kecil sampai umurnya sekarang, selalu kita mau kasih yang terbaik untuk mereka. Jangankan untuk bahayakan dirinya naik ke gunung, susunya saja dikasih kualitas yang bagus, bajunya yang bagus, makanan minumnya kita pilih yang sehat memang. Terus mau egois kasih naiki gunung dan bahayakan hidupnya hanya untuk konten? Tidak jika dulu deh. Ini menurut pengalamanku. Menurut pengalamanku, Kai itu tidak langsung dikasih naik gunung. Jadi ada beberapa step yang harus dia lewati, termasuk beberapa kali diajak ke Lembana untuk biasakan badannya ketemu dingin begitu. Sebelumnya diajak ke Lembana lagi, kita sudah lakukan persiapan pertama itu kita observasi dulu Kai, apakah memang ini anaknya kuat fisiknya, bagus, siap. Kalau belum siap kita tidak akan bawa. Misalnya Barah sekarang, Kai itu umur 1 tahun 3 bulan, Kai itu sudah dibawa ke Lembana untuk perdananya. Nah Bara ini sudah kita bawa ke Lembana dari umur berapa 8 bulan, kayaknya lebih cepat, karena kita pikir ini Bara kayaknya lebih kuat fisiknya daripada Kai begitu, karena sudah diobservasi lebih dulu. Terus kenapa tidak kita bawa Bara mendaki lebih cepat? Karena beda kondisinya. Sekarang ada Kai, jadi harus diperhatikan 2 anak. Lain lagi persiapan yang harus disiapkan. Terus sudah observasi anak, Kai itu dibawa ke Lembana dingin-dingin. Perlengkapan
perlengkapannya Kai mendaki, dia Miki bilang sebelumnya Kai lahir masih umur 7 bulan kita sudah siapkan perlengkapannya dia ke Lembana. Jadi kita tahu wilayahnya memang lokasinya memang dingin, terus bagaimana lokasinya kita sudah siapkan, kita belanjakan. Misalnya kalian bisa lihat mungkin di video mendakinya Kai, Kak Ciwo sudah siapkan tas. Jadi Kak itu selama proses pendakian dari start point sampai Tanra Lili, Danau Tanra Lili itu dia tidak pernah jalan, digendong terus karena satu supaya dia bisa berbagi kehangatan sama badannya bapaknya, tidak terlalu dingin. Terus juga dia ndak capek toh, terus medannya kan memang ndak bisa dipakai Kai untuk jalan karena bebatuan begitu ya. Nah perlengkapan sebelum Kai mendaki itu umur 7 bulan itu, nah saya ingat sekali saya belikan ini sleeping bag begini. Kalian bisa ada jikanya video saya bikin itu persiapan lahiran, bayangkan saya bikin video saya belikan Kai sleeping bag. Ini sleeping bag enggak kaleng-kaleng nah karena dia cakar, jadi kayaknya ini memang persiapan untuk gunung es kapan nah enggak tahu Kak, tapi serius Kak, tebal sekali nih. Kalau di packing ini saja bisa muat setengah depek. Nih, tebal sekali. Nih. Terus ada kepalanya ini. Kayak begitu. Terus yang kedua ada baju memang khusus Kai untuk di tempat dingin, baju begini. Biasa jika kalian lihat di video-video yang ke Lembana tuh ini tebal juga, tebal sekali coy. Terus kita belikan Kai jaket yang tahan angin, jadi tidak tembus ke angin itu di badannya. Terus topi yang menutupi telinga didobel ke kupluk. Kaos kakinya juga ndak kaleng-kaleng coy. Kaos kaki yang tebal sekali, kita malah bisa kalau tidur Kai kita lapis 3 itu kaos kakinya. Terus bukan kaos kaki biasa, kaos kaki tebal, tapi males keambil deh, nanti kapan-kapan saya lihatkan. Jadi persiapannya tuh tidak kaleng-kaleng dan tidak murah. Tasnya saja kita lagi menabung untuk beli tas gendongan anak itu 3.400.000. Kenapa mahal? Karena memang didesain untuk safety untuk anak begitu. Tasnya kayak yang kemarin itu 700 second, murahnya itu 1 lebih. Obat-obatan kita kasih lengkap memang yang paten. Nah setelah persiapan anaknya, kita observasi lagi tempat mana ini yang mau dijajali Kai untuk pertama kali experience-nya naik gunung. Kita pilih di Tanra Lili karena dipikir-pikir medannya bisa untuk anak kecil. Kenapa bukan Rama? Karena Rama dingin sekali, lebih dingin lagi daripada Tanra Lili yang kita tahu toh. Terus Tanra Lili pendek jalurnya, terus naik motornya dari sini ke start point itu agak dekat begitu. Yang ringan juga itu sebenarnya Bulu Saraung, tapi Bulu Saraung terlalu jauh Kodong Kai naik motor dari Makassar ke Pangkal. Mungkin bagi kalian yang tidak hobi rasa bahwa apa yang dia lakukan orang tua bawa anaknya mendaki itu salah, itu akan tetap salah di kepalanya kalian. Saya tidak mau salahkan juga orang tuanya si korban ini, karena kita tidak tahu musibah itu kapan datang. Pasti kalau kalian yang kontra pasti bilang, ih makanya karena musibah tidak tahu kapan datangnya, mau aku cari-cari ya namanya hobi. Kalau orang tua misalnya kalian suka memancing, pasti mungkin aja anak tak memancing. Menurut ini sah jika aja anak-anak mendaki. Pertama pertimbangkan dulu kesiapannya si anak, terus pertimbangkan perlengkapan yang kau bawa, terus medan yang akan kau lalui, terus lokasi yang akan kau tuju. Nah yang paling penting itu kau harus persiapkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dan solusinya. Walaupun mungkin tidak akan terjadi dan semoga tidak terjadi, minimal kau sudah tahu apa yang harus kau lakukan kalau itu terjadi gitu ya. Hampir setiap kali Kak mendaki itu pasti ketemu ke anak kecil, ada yang digendong sama bapaknya, ada yang dijanji ada coki-coki di puncak,
ada banyak sekali deh. Terus kalau ditanya apakah Kai happy jika mau kasih aktivitas kayak begitu, bisa kalau lihat di video sampai sekarang malah sampai sekarang Kai kalau lihat gunung pasti dia tanya orang yang ada di sampingnya, ih pernah Kai naik gunung itu? Terus dia ketawa-ketawa bangga sekali karena dia tahu temannya tidak rasakan experience itu begitu ya. Kai sampai sekarang itu masih minta diajak lagi naik gunung kembali, tapi takut Kak deh kalau aku lihat di komentar-komentar orang. Ada yang bilang orang tuanya goblok, ada yang bilang supaya bisa bangga cerita di masa depan pernah hampir bunuh anaknya. Aduh seremnya kata-katanya. Oh, anak-anak itu berkegiatan di alam apalagi di daerah yang dingin itu tidak gampang. Pertama itu yang paling susah barangnya, karena barangnya kayak itu kalau mau diakumulasikan sebanding dengan barangku berdua sama Kak Ciwa, paling banyak nih persiapannya tuh Kai. Terus persiapannya itu barangnya Kai, saya ndak mau langsung besok berangkat hari ini Kak packing, tidak. Saya tuh biasa packing 1 bulan atau 2 minggu paling cepat itu ku packing 2 minggu sebelum ku berangkat barang-barangnya Kai, karena tidak mau Kak ada yang ku skip. Lebih baik saya yang kurang daripada Kai yang kurang. Itu jadi prinsip kok. Apapun yang kau anggap pikiranmu yang kau anggap salah, pasti akan salah terus. Pasti ada ego tak untuk mempertahankan. Ya kau pasti ada egomu mau bilang kalau salah itu bawa anak-anak ke gunung, salah. Tapi sebelumnya ini dari tahun berapa kayak mendaki 2013 selalu lihat anak-anak naik gunung kodong, ada terus ji. Dan alhamdulillahnya tidak apa-apa. Makanya tuh aku bilang siapakah yang mau undang musibah. Sayang sekali tuh anak-anak kalau harus kita siksa, padahal mau ceritanya liburan mau healing, nah bikin pusing gitu. Saya setuju sekali kalau kita harus selektif pilih liburan untuk anak, juga termasuk selektif pilih orang yang mau saya temani liburan. Jadi tidak pernah itu liburan berdua atau berempat sama anak-anak, pasti ada orang yang selalu saya bawa teman-teman. Misalnya kayak waktu mendaki, saya ndak akan izinkan Kak Ciwa bawa kayak mendaki kalau saya ndak tahu teman yang dia bawa itu kompeten atau tidak. Ndak mau asal membenarkan pola asuh yang selama ini saya terapkan ke anak-anakku atau menyalahkan pola asuh yang orang lain lakukan ke anak-anaknya. Kita cuma orang tua yang terus belajar untuk besarkan anak-anak, mau yang terbaik untuk mereka. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya dari apa yang saya sampaikan. Sudah karena menangis mi boska. Dadah.